Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Adapun tema kuliah kita pada hari ini adalah tentang konsep penyakit stroke. Namun sebelum kita masuk pada inti perkuliahan kita pada hari ini, perlu saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep penyakit stroke. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang stroke, terlebih dahulu kita akan mereview tentang peredaran darah di otak. Kenapa? Karena stroke sangat berhubungan erat dengan vaskularisasi darah di otak. Pada gambar di slide ini terlihat dengan jelas ada beberapa arteri yang memperdarahi otak manusia. Namun, umumnya kejadian stroke itu terjadi pada arteri yang memperdarahi otak besar atau biasa disebut dengan cerebrum. Ada 3 arteri yang bertugas untuk mensuplai darah ke cerebrum, yaitu arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan arteri cerebri posterior. Ketiga arteri ini saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior dan arteri communicans posterior, sehingga mereka membentuk suatu circle yang disebut dengan sirkulasi Willis. Sirkulasi Willis ini memiliki fungsi utama adalah dengan menyuplai aliran darah kolateral ke bagian otak dengan aliran darah yang tidak mencukupi, atau dengan kata lain berfungsi sebagai proteksi terjaminnya pasokan darah ke otak apabila terjadi sumbatan di salah satu cabang. Contohnya, bila terjadi sumbatan parsial pada proksimal dari arteri cerebri anterior kanan, maka arteri cerebri kanan ini akan menerima darah dari arteri karotis komunikan lewat arteri cerebri anterior kiri dan arteri komunikans anterior. Ya, jika kita lihat gambar pada slide ini, jelas terlihat bahwa yang berwarna biru ini adalah arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini bertugas untuk memperdarahi daerah medial hemisfer cerebri, lobus frontal, dan bagian lobus parietal di bagian superiornya. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah arteri cerebri media yang berfungsi untuk memperdarahi daerah frontal inferior, parietal inferolateral, dan lobus temporal bagian lateral. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior ini bertugas untuk memperdarahi lobus occipital dan lobus temporal di bagian medial. Sehingga bila terjadi sumbatan pada arteri cerebri media bagian lateral, maka pasien akan berisiko mengalami afasia. Kenapa? Karena pada area tersebut ada namanya area Wernicke dan area Broca. Area Wernicke dan area Broca ini merupakan salah satu area yang berfungsi untuk mengatur fungsi bicara dan pemahaman terhadap kata-kata dari seseorang. Sehingga bila terjadi sumbatan pada arteri cerebri media,
maka seseorang atau pasien tersebut berisiko mengalami afasia karena aliran darah ke area tersebut mengalami pengurangan atau terjadi insufisiensi aliran darah. Demikian tadi review kita tentang aliran darah di otak. Selanjutnya kita masuk pada materi inti kita, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Apa sih stroke itu? Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik baik vokal maupun global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi misalnya terjadi gangguan vaskular di otak karena suatu trauma, misalnya suatu kecelakaan, maka itu bukanlah dinyatakan sebagai stroke. Jadi, stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Karena darah yang dibawa oleh pembuluh darah itu mengandung oksigen dan glukosa yang sangat diperlukan untuk metabolisme di otak. Secara garis besar, jenis stroke dibagi ke dalam dua bagian, yaitu stroke iskemik atau stroke sumbatan dan stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Stroke iskemik merupakan stroke yang paling sering terjadi. Berdasarkan penyebabnya, stroke iskemik disebabkan karena stroke karena emboli dan stroke karena trombotik. Stroke emboli ini terjadi karena adanya bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang tersangkut menuju otak. Sedangkan stroke trombotik ini terjadi karena adanya bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Sedangkan jenis yang kedua yaitu stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ini terjadi perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Perdarahan intraserebral ini terjadi ketika pembuluh darah pecah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti hingga menimbulkan kematian. Penyebab paling sering dari perdarahan intraserebral ini adalah hipertensi. Sedangkan perdarahan subarachnoid ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebab dari perdarahan subarachnoid ini bisa berbeda-beda, tetapi biasanya atau umumnya karena pecahnya aneurisme yang terbentuk di otak. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan kita bertemu kembali pekan depan dengan tema konsep asuhan keperawatan pada stroke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.